Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman dikasih oleh Tuhan. Akhir-akhir ini lagi sering hujan ya, dan hujannya lumayan lebat. Sampai-sampai suara benturannya dengan atap, tetesan hujan yang sebenarnya air ya, kecil. Tapi kalau dia dari langit jauh menabrak genteng jadi kencang. Begitu juga dalam hidup kita ada banyak hal yang sebenarnya sepele, tapi ketika hal itu mengenai kita dengan cara yang kencang, membuat kita jadi tegang dan berantakan. Tapi kita mau percaya bahwa sekalipun banyak hal yang datang menerpa hidup kita, Tuhan bersama kita. Kita pujikan PKJ 285, PKJ 285 bila badai hidup menerpamu. PKJ 285 bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu tetap teguh. Bila gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang salah janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Lindungimu tetap teguh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur hari ini melalui firman-Mu kami dikuatkan dan akan dimampukan untuk boleh melangkah dengan keberanian, karena badai hidup yang datang silih berganti sebenarnya adalah tergantung perspektif dan cara pandang kami. Kami mau meratapi atau kami mau melihatnya sebagai kesempatan agar janji Tuhan tergenapi. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9, 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 9. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasak bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, dan kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Buta.
Gimana ya rasanya jadi orang buta? Kita orang yang dilengkapi sama Tuhan dengan indera yang lengkap, penglihatan, pendengaran, perasa, pengecap, pembau. Kita bisa punya semua aja masih banyak ngeluh. Pernah gak sih kita membayangkan orang yang buta? Saya dulu pernah pelayanan di Surabaya, di gereja Kutisari, yang salah satu pemusiknya adalah orang buta. Dan dia main musik luar biasa, main piano tuh luar biasa. Dia pernah masuk sampai Indonesia Mencari Bakat. Dan anak muda ini masih muda, dia dari kecil sudah tidak bisa melihat. Dan tapi dalam kebutaannya dia ditambah Tuhan banyak hal gitu. Menggambarkan kebutaan itu saya tanyakan apa sih rasanya, kan dia yang buat dia yang aneh itu warna, dia nggak bisa tahu bedanya warna itu apa. Walaupun begitu dia juga pernah ke bioskop, saya kaget dia sama teman-temannya pernah ke bioskop. Jadi mereka memperhatikan suaranya, apa yang terjadi dialognya. Tapi tetap sekalipun dia dari kecil tidak bisa melihat, dia penasaran dengan apa itu warna, apa itu wajah, apa itu yang terlihat. Tanpa harus meraba dalam jarak dekat, orang bisa melihat bisa merasakan sesuatu dari jauh. Nah, itu yang mereka penasaran. Nah, bicara soal kebutaan Bapak Ibu, bukan cuma buta mata fisik. Kita sering kali dibutakan mata batin. Masih bicara soal nafsu, baik nafsu makan, nafsu marah, dan nafsu seksual. Ketiga nafsu ini membuat kita dibutakan. Kita kalau sudah menyerahkan diri pada hawa nafsu, kita tidak bisa melihat dengan baik dan tidak bisa punya moral yang baik, karena kita udah gak bisa bedain mana baik mana yang buruk. Karena kita membiarkan diri kita dikuasai nafsu, dan nafsu itu adalah insting alami dalam tubuh kita. Dan kita menjadi seperti binatang, makan semaunya. Seperti yang kemarin saya lihat ketika kemarin kita lagi bagi takjil, yang saya sedih itu ada orang-orang dikasih 1 minta 2 minta 3. Itu baru perut doang. Marah lihat beberapa kali protes di internet. Saya nggak masalah orang memperjuangkan hak dan juga suaranya, tapi kalau udah menghancurkan sesuatu, melempar sesuatu, membakar sesuatu, demo, dia nggak bisa mengendalikan amarah. Hawa nafsu juga berita-berita yang kita lihat, bagaimana ada orang diperkosa, ada orang mengumbar hawa nafsunya. Termasuk Daud, tidak bisa jaga dirinya sehingga matanya dibutakan. Padahal sebenarnya Daud bisa berpikir jernih. Dari cerita Nathan diceritakan kan, satu hari ada gini, dia belum mau nyinggung Daud nih, cuma mau cerita sebagai seorang pengkhotbah, sebagai nabi. Langsung Daud marah, ya kan, cerita soal ada orang kaya miskin cuma punya 1 domba, yang kaya punya banyak, tapi dia eman, akhirnya dia ambil domba si miskin ini. Si Daudnya marah kan, dia harusnya tuh si yang kaya dihukum aja, surga 4 kali lipat. Kata Nathan, itu kamu punya semua, dikasih sama Tuhan, punya banyak istri, permaisuri, milih, kalau kamu nambah istri pun tinggal nunjuk aja, masih ngambil punya yang udah punya orang. Akhirnya Daud menyadari dan melihat bahwa ini salah betul. Dan karena tadi dia dibutakan ketika dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi kita jangan kebalik ya, kita selalu ngerasakan ini salah iblis, salah setan. Tapi setan cuman hanya bisa menguasai kita kalau kita memberikan kesempatan. Dia gak punya kuasa apa-apa. Setan itu kuasa di bawah manusia. Jadi urutannya tuh Allah, manusia, malaikat baik, baru setan. Jadi paling bawah dia gak punya kuasa apa-apa, hanya bisa berkuasa kalau kita kasih. Ya salahnya di kita. Kita membiarkan kita dibutakan. Silakan masuk, iblis, kuasai saya dengan nafsu. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa kita mau seperti Daud kalah sama hawa nafsu? Baik itu nafsu makan, nafsu marah, ataupun nafsu seksual. Nafsu dalam bentuk apapun menunjukkan betapa kita tega sama kebaikan Tuhan. Kita membiarkan iblis menguasai hati pikiran kita sampai kita dibutakan. Kita makan semaunya, kita marah semaunya, kita mengumbar hawa nafsu semaunya. Dan bukankah itu menunjukkan bahwa apa bedanya kita sama binatang? Ketika kita membiarkan hawa nafsu menguasai kita, berarti kita sedang menjadi binatang. Kita merendahkan diri kita. Seharusnya tidak. Kita ini adalah gambaran yang indah dari Tuhan. Sehingga bela hari ini kita bisa bukan mengendalikan. Hawa nafsu itu makin kita mencoba mengendalikan, makin kita lepas kendali. Tapi minta kekuatan sama Tuhan, aku ingin menguasai hawa nafsu. Aku gak mau seperti ini terus. Tuhan capek. Tidak mampu menguasai perut, capek tidak mampu menguasai hati, capek tidak bisa menguasai hawa nafsu seksual dan pikiran. Minta Tuhan mampukan untuk bisa melewati. Dan saya percaya, kita semua percaya melalui firman ini juga, kita gak perlulah jatuh kayak Daud, untuk bisa menyadari bahwa ketika kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu,
Ada banyak hal baik bisa hancur di hidup kita. Semoga hari ini kita tidak menghancurkannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan seperti pengalaman Raja Daud. Kami adalah orang-orang yang sangat mudah menyerah pada hawa nafsu dan membiarkan hawa nafsu menguasai kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berserah sama Tuhan, tidak mau kalah sama hawa nafsu, tidak membiarkan iblis menguasai kami, dan mampukan kami untuk bisa bukan mengendalikan, tapi meminta kekuatan dari Tuhan agar kami bisa melewatinya dengan baik, dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.